Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi video kali ini kita akan balik lagi di sesi batok alias bahas tokusatsu guys ya. Jadi untuk sesi batok kali ini tentunya kita akan membahas episode kelima dari mini series Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini pastinya udah tahu lah ya, kalau untuk episode kelima ini fokus ceritanya adalah untuk menceritakan kisah dari si Ultraman Toregia guys ya, sebelum dia menjadi jahat tentunya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi kita akan masuk langsung ke dalam pembahasannya guys ya. Nah, untuk awal episode kelima kali ini guys ya, di sini itu kita melihat kalau Ultraman Toregia ini sedang mengembangkan sebuah sistem yang bernama Astra Particle Conversion System. Sorry banget guys ya, salah ngomong tadi. Nah, jadi guys ya, dia itu membuat alat ini ya, nantinya tujuannya itu supaya Ultraman itu bisa bergabung dengan makhluk dari seluruh inilah ya, seluruh galaksi, dan bisa terhubung bersama lah ya, itu untuk bisa bekerja sama tentunya ya. Dan di sini guys ya, Ultraman Hikari itu sangat ini guys ya, memuji ide dari Ultraman Toregia. Oke, kemudian guys ya, di sini itu Ultraman Toregia juga mengungkapkan lah ya, itu apa namanya, kayak unek-unek di dalam hati dia, dimana dia itu merasa kalau dirinya itu tidak ada apa-apanya ya, karena tugasnya itu di sini itu hanya membuat alat aja ya. Dia itu nggak bisa bergabung dengan pasukan Intergalactic Defense Force. Jadi ya kayak merasa kecewa gitulah ya. Tapi guys ya, di sini untuk Ultraman Hikari sendiri itu dia menghibur Ultraman Toregia ya. Dia itu berkata kalau Ultraman Toregia ini harus bangga dengan kemampuan dia yang sekarang ya, dan meminta supaya Ultraman Toregia ini menggunakan kemampuannya itu untuk menciptakan alat-alat yang nantinya bisa digunakan untuk melindungi kedamaian di alam semesta ya. Oke, kemudian kita lanjut ke scene selanjutnya. Di sini ada Ultraman Taro yang baru kembali dari tugasnya di planet Bumi ya. Jadi bisa dibilang ini adalah kejadian setelah series Ultraman Taro itu selesai ya. Jadi di sini dia kembali dan bertemu dengan Ultraman Toregia. Nah, ketika lagi ngobrol sama Ultraman Toregia di sini guys ya, Ultraman Taro itu juga sempat bertanya tentang alat yang sedang dikembangkan oleh Ultraman Toregia tadi. Nah, di sini guys, akhirnya Ultraman Toregia itu memperlihatkan lah ya prototype dari Tiger Spark ya. Jadi di sini untuk namanya kan belum ada ya, belum dikasih nama nih sama Ultraman Toregia. Kemudian untuk namanya nanti dikasih sama Ultraman Taro. Nah, di sini guys ya, Ultraman Toregia itu bilang kalau alatnya ini akan inilah ya, sebentar lagi akan diselesaikan ya. Cuma dia itu masih kekurangan data tentang ikatan. Jadi dia itu membuat yang Tiger Spark ini itu berdasarkan data-data dari arsip yang ada di planet M78. Nah, di sini guys ya, karena Ultraman Taro kan sudah punya banyak pengalaman tentang ikatan dia dengan hostnya di bumi, yaitu si Kotaro ya kalau saya nggak salah namanya. Jadi dia itu dengan senang hati menawarkan dirinya ya untuk membantu Ultraman Toregia menyelesaikan pembuatan dari Tiger Spark ini. Selain itu juga Ultraman Taro lah ya yang memberikan nama dari alat ini itu menjadi Tiger Spark ya. Nantinya juga Taiga ini dipakai untuk nama anak dari si Ultraman Taro ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Di sini ini adalah awal guys ya dari kejadian yang nantinya akan membuat Ultraman Toregia itu mengubah ya itu pandangan dia. Nah, di sini itu diceritakan kalau Ultraman Hikari ini tiba-tiba menghilang ya guys ya, nggak tahu kemana, dan akhirnya setelah dicari sama Ultraman Toregia itu ditemukanlah kalau Ultraman Hikari itu lagi berada di planet Up ya. Kemudian kita lanjut guys. Nah, di sini guys ya, ketika Ultraman Hikari itu disamperin ya sama si Ultraman Toregia ini ke planet update ini kan Ultraman Toregia datang untuk ngajak si Ultraman Hikari ini pulang ke planet cahaya ya. Tapi di sini guys ya, karena kondisinya Ultraman Hikari ini udah terpuruk banget ya, dia itu akhirnya menolak ajakan itu, berkata ya kalau dia itu tidak pantas menjadi perwakilan dari planet cahaya ya. Dan dia itu kan udah dikasih sama ini ya Ultraman King, yaitu yang kenaik brace-nya, tapi justru tidak banyak membantu. Jadi dia itu merasa dirinya nggak pantas dan hanya tertarik untuk membalaskan dendamnya kepada si Bogar ya, karena dia itu gagal melindungi ini penduduk planet Up dari serangannya Bogar ya. Nah, kemudian guys ya, di sini kan Hikari itu sudah dikuasai dendamnya untuk membalaskan dendam kepada si Bogar ya. Dan di sini untuk jiwa-jiwa para penduduk dari planet Up yang tersisa itu kemudian memberikan kekuatan kegelapan kepada Ultraman Hikari ini ya, dan terciptalah lah ini ya, itu yang armor Hunter Knight Tsurugi-nya. Kemudian di sini akhirnya Ultraman Hikari itu berubah menjadi Hunter Knight Tsurugi, dan dia tuh berkata ya kalau Ultraman Hikari itu sudah tidak ada atau sudah mati dan namanya adalah Hunter Knight
Tsurugi. Nah, untuk bagian di sini guys ya, ini bisa dibilang itu sudah berbeda ya storynya dari yang kita tahu dari serial Ultraman Mebius maupun dari Hikari Saga ya. Karena di sini kan kalau dari mini series yang Hikari Saga itu ketika Ultraman Hikari ini berubah menjadi Hunter x Tsurugi, itu kan nggak ada Ultraman Toregianya ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin masuk akal ya. Di sini kan ketika waktu seriesnya berjalan ya, waktu itu kan si Ultraman Toregia itu masih belum dibuat ya. Jadi sekarang dibikinlah semacam retcon ya untuk memasukkan Ultraman Toregia ini ke dalam storynya. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti retcon itu apa, retcon itu kayak semacam ini guys ya, memasukkan cerita tambahan ke dalam cerita yang sudah ada, tapi nggak mengubah cerita yang ada gitu guys ya. Untuk penjelasan lebih lengkap nanti teman-teman mungkin bisa cek langsung itu di postingan Facebook ya, karena saya juga dapat informasinya ini soal retcon ini ya guys ya, dari sebuah postingan yang ada di Facebook. Nanti link untuk postingannya saya tambahkan di bagian deskripsi, jadi teman-teman pun bisa langsung kunjungi ke dalam postingannya itu untuk membaca detail lengkapnya lah ya. Takutnya kalau saya jelasin itu ada yang salah, nanti malah menyesatkan teman-teman gitu ya, kan nggak enak banget gitu ya. Nah, kemudian guys ya, untuk bagian retcon ini juga, ini sebelumnya pernah dipakai juga ya di seri Ultraman Z ketika cerita soal si ini ya, Devil Splinter ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Jadi setelah si Ultraman Hikari ini berubah menjadi Hunter x Tsurugi ya, dia itu langsung menyerang si Ultraman Toregia ini, dan tentunya Ultraman Toregia ini bukanlah tandingan dari si Ultraman Hikari yang sudah berubah menjadi Hunter x Tsurugi ya. Karena memang untuk Ultraman Toregia sendiri ya, dia itu kemampuan bertarungnya itu nggak terlalu mumpuni ya. Jadi dia memang punya fisik yang lemah. Dan di sini guys ya, pada akhirnya Ultraman Toregia ini dihajar habis-habisan sama ini pemimpinnya di bagian penelitian ya, yang sudah menjadi jahat dan kemudian ditinggalkan begitu saja di sini ya. Kemudian kita lanjut guys ya. Nah, untuk kejadian ini guys ya, itu membuat Ultraman Toregia ini semakin meragukan tentang kekuatan dari cahaya ya. Dan di sini muncullah guys ya bisikan-bisikan setan dari si Absolute Tartarus yang mulai mempengaruhi pikiran dari si Ultraman Toregia. Nah, kemudian kita lanjut guys, di sini Ultraman Toregia sudah kembali ke planet M78 ya, dan dia bertemu lagi dengan Ultraman Taro. Kemudian dia menceritakan soal kejadian yang menimpa Ultraman Hikari. Nah, di sini guys ya, Ultraman Toregia itu pada akhirnya juga mengungkapkan lah ya ini rasa kegelisahan dan kekesalan dia. Dia itu bilang kalau Ultraman Taro ini kan nggak ngerti gitu loh soal perasaannya dia. Ultraman Taro di sini anak dari seorang top commander ya di Intergalactic Defense Force. Dia itu juga S-nya. Ditambah dia itu disebut sebagai Ultra Number 6 gitu loh. Nah, Ultraman Toregia ini kalau dibandingin sama Ultraman Taro, dia itu apa gitu loh keberadaannya gitu kan. Nah, di sini kemudian Ultraman Taro itu mengatakan ya kalau dia itu pasti akan melindungi Ultraman Toregia ini dari kegelapan. Nah, di sini itu Ultraman Toregia mulai nggak suka nih dengan sikap atau pernyataan dari Ultraman Taro ya. Kemudian kita lanjut guys ya, di sini juga untuk kejadian planet Death Star ya, ini ada diceritakan juga di bagian novel untuk Ultraman Toregia. Kalian bisa baca itu novelnya ada di Ultra Wikia ya. Cuma di situ terjemahan yang disediakan yang versi bahasa Inggris. Jadi nanti kalau kalian mau baca, kalian bisa terjemahin lah ya ke versi bahasa Indonesianya pakai Google Translate. Cuma di sini guys ya, untuk kejadian di planet Death Star ini sudah berubah banget karena kerjaan dari si Absolute Tartaros tentunya ya. Di sini guys ya, Ultraman Taro itu mengajak Ultraman Toregia ke planet Death Star ini karena dia itu membutuhkan ya kemampuan dari si Ultraman Toregia ini untuk menganalisa energi aneh yang dideteksi oleh planet M78 gitu ya. Nah, di tengah percakapan ini guys ya, si Absolute Tartaros ini mengirim keluar yaitu si Night Fang untuk menyerang keduanya. Dan di sini pada akhirnya mau nggak mau Ultraman Taro itu harus bertarung sendirian ya. Kemudian guys ya, di sini Night Fang itu mengeluarkan serangannya yang ini ya bisa membuat orang itu mengalami mimpi buruk kepada si Ultraman Toregia. Nah, kemudian di sini Ultraman Toregia itu di dalam mimpi buruknya ya, dia itu bertemu dengan Ultraman Hikari yang mengajak dia itu untuk masuk ke dalam kegelapan. Selain itu dia juga teringat dengan kata-kata dari Ultraman Taro yang mengatakan kalau dia kan ini guys ya melindungi dia dari kegelapan. Dan ini justru membuat si Ultraman Toregia ini semakin kebingungan ya. Dan di tengah kebingungannya itu si Absolute Tartaros ini kemudian muncul di hadapan dari si Ultraman Toregia ya, dan menggunakan kemampuannya itu untuk memperlihatkan masa depan dari si Ultraman Toregia. Nah, ketika ini guys ya, si Absolute Tartaros ini memperlihatkan masa depannya Ultraman Toregia, di sini kan ada
sedikit scene dari episode 1 Ultraman Taiga ya. Dan kalau kita nontonnya seri Ultraman Taiga episode 1-nya itu ada sedikit kejadian yang nggak ditampilin secara lengkap ya. Dan di sini itu dikasih lihat kalau setelah ini ya Ultraman Toregia itu menghancurkan tubuh dari Ultraman ini Taiga, itu kan si Ultraman Taro itu sangat kesel guys ya, dan kemudian mengaktifkan Ultra Dynamite-nya untuk menyerang Toregia. Nah, di sini kita akhirnya bisa melihat kalau Ultraman Taro itu sempat ini guys ya beradu Ultra Dynamite dengan Ultraman Toregia. Nah, ini bisa dibilang kejadian yang lebih lengkap lah ya dari episode 1 untuk seri Ultraman Taiga ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Setelah melihat itu masa depannya, di sini Absolute Tartaros kemudian mengingatkan arti nama dari si Ultraman Toregia itu sendiri. Jadi untuk arti nama dari Ultraman Toregia itu ya, itu adalah kegilaan dan rasa penasaran begitu guys ya. Oke. Kemudian guys ya, setelah dihasut terus menerus dan diperlihatkan masa depannya, akhirnya Toregia itu memutuskan untuk ikut dengan si Absolute Tartaros ya. Sebelum masuk ke portalnya Absolute Tartaros, dia itu sempat mengatakan ya kalau di dunia ini itu tidak namanya kegelapan maupun cahaya gitu guys ya. Jadi dia itu benci banget namanya konsep cahaya sama kegelapan ini guys ya. Untuk Ultraman Taro di sini guys ya, setelah dia mengalahkan Night Fang dengan Ultra Dynamite-nya, dia itu kehilangan banyak tenaga dan pada akhirnya dia itu nggak bisa mencegah kepergian dari Ultraman Toregia ya. Tapi kalau kalian lihat lagi di sini guys ya, ini bener-bener mirip sama kejadian ketika si Ultraman Ken itu mau nahan si Ultraman Toregia ya. Istilahnya itu mereka nggak ngejar gitu loh. Sama-sama nggak ngejar, jadi cuma kayak gini doang, Toregia gitu. Yang satu period. Sama aja ini anak sama bapak ya. Oke, itu aja sih guys ya untuk pembahasan episode kali itu. Bisa dibilang ya jalan ceritanya itu ya cukup terburu-buru ya, tapi masih tetap dikemas dengan baik ya sama pihak Tsuburaya. Dan tentunya akhirnya kali ini kita bisa melihat lah ya story dari Ultraman Toregia ini, kenapa dia itu bisa sampai jatuh ke dalam kegelapan. Nah, kemudian untuk masalah timeline guys ya, jadi bisa dibilang untuk TAC ini tuh dia ngambil konsep yang sama dengan movie Endgame ya. Jadi walaupun timeline satunya diubah, itu nggak akan berpengaruh ke timeline yang sudah ada, tapi akan menyebabkan terjadinya atau munculnya timeline kedua yang berbeda gitu ya. Jadi ya soal teori kemarin yang kita bilang Ultraman Jet itu menghilang ya nggak akan terjadi, karena memang di timeline utamanya Ultraman Jet tetap ada, yaitu si Ultraman Belial ya tetap bergabung dengan Alien Ray-Blood. Cuma ya di timeline kedua itu ya terjadinya berbeda gitu ya dari timeline utama. Itu aja sih ya guys ya yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi kalau misalnya di pembahasan kali ini ada yang kekurangan gitu lah ya, atau kalian punya teori lainnya, kalian bisa tulisin di bagian komentar ya. Kita diskusi bareng aja, jangan sampai ada yang namanya ribut di bagian komentar ya. Karena kemarin itu ketika kita bahas yang episode keempat, ada yang tiba-tiba muncul yang nggak tahu dari mana bilang kalau kita bahasnya itu ngaco, padahal itu saya bahas teori yang Ultraman Jet menghilang itu juga kan ya berdasarkan ini loh teori-teori yang dibahas di beberapa grup tokusatsu dan pembahasan di dalam halaman Facebook tentang mini series ini gitu. Nggak mungkin lah saya bikin teori secara sembarangan gitu ya, itu nanti malah nyesetin teman-teman kayak soal apa tuh namanya yang mengatakan kalau Toregia itu gay, itu udah nyesetin banyak orang ya. Jadi tolonglah guys ya, kalau kalian yang masih berpikiran kalau Ultraman Toregia itu gay, itu salah banget guys ya. Itu informasi yang salah dari pihak Tsuburaya saja nggak pernah mengkonfirmasi soal Ultraman Toregia yang gay ya. Makanya untuk episode kali ini itu banyak banget meme-nya itu ya. Sampai nggak enak banget dilihat. Oke, itu aja guys ya untuk video kali ini. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggalin like dan bantu share videonya. Kita akan ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam tokusatsu Indonesia. Adieu.